Zona berpikir. Fun with our mind. Kebiasaan efektif ketiga dari 7 kebiasaan menurut Stephen R. Covey adalah dahulukan yang utama. Kebiasaan 3 adalah buah pribadi, pemenuhan praktis dari kebiasaan 1, jadilah proaktif, dan kebiasaan 2 merujuk pada tujuan akhir. Kebiasaan 1 mengatakan, Andalah si pencipta. Saya yang bertanggung jawab. Saya dapat berubah. Kebiasaan 2 adalah ciptaan pertama atau mental. Kebiasaan ini merupakan kontak yang dalam dengan paradigma dasar kita, nilai, dan visi tentang dapat menjadi apakah kita nantinya. Kebiasaan ketiga adalah ciptaan kedua atau fisik. Kebiasaan ini adalah pemenuhan, aktualisasi, kemunculan wajah dari kebiasaan 1 dan 2. Ia merupakan pelaksanaan hari demi hari dan waktu demi waktu. Kebiasaan 1 dan 2 adalah prasyarat mutlak untuk melakukan kebiasaan ketiga. Ingatlah bahwa manajemen jelas berbeda dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aktivitas otak kanan yang tinggi, lebih mengarah pada seni dan didasari oleh suatu filosofi tertentu. Akan tetapi, sesudah Anda berurusan dengan persoalan tersebut, segera setelah memecahkannya, maka selanjutnya Anda perlu mengatur dan mengelola diri sendiri setahap demi setahap secara efisien. Dengan kata lain, setelah Anda tuntas dengan paradigma, "Hey, ini hutan yang benar," maka kemudian Anda mulai pada topik manajemen pribadi, menguraikan, menganalisa, membuat segalanya runtut, menerapkan aplikasi yang spesifik yang kesemuanya berkaitan dengan kinerja otak kiri Anda. Stephen R. Covey menyebut ini dengan mengelola dari kiri, memimpin dari kanan. Inilah keseimbangan. Untuk memahami kebiasaan ketiga, Anda perlu mengerti terlebih dahulu tentang prinsip manajemen pribadi. Manajemen yang efektif memasukkan rencana-rencana eksekusi Anda dalam sebuah skala prioritas yang logis. Manajemen adalah sebuah kedisiplinan dalam melaksanakannya. Disiplin berasal dari kata disciple, atau berarti murid. Murid dari filosofi, murid dari seperangkat nilai, murid dari suatu tujuan yang dominan dari suatu cita-cita tingkat tinggi. Seorang manajer yang efektif bertindak disiplin yang bersumber dari dalam atau dari diri sendiri yang berpusat pada kehendak bebas. Apa itu kehendak bebas? Kehendak bebas adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dan membuat pilihan serta bertindak sesuai dengan kedua hal tersebut. Anda tentu masih ingat dengan prinsip stimulus respon pada penjelasan video kebiasaan pertama. Disinilah kehendak bebas berada. Fokus penting dari manajemen generasi keempat dapat dilihat pada matriks manajemen waktu. Seperti dapat Anda lihat, kedua faktor yang mendefinisikan suatu aktivitas adalah genting atau mendesak dan penting. Genting artinya memerlukan perhatian segera, sekarang. Hal-hal yang genting bertindak terhadap kita. Telepon yang berdering bersifat genting. Kebanyakan orang tidak tahan membiarkan telepon berdering begitu saja. Mungkin saat itu Anda sedang berdandan, mempersiapkan materi untuk pekerjaan, mendiskusikan sesuatu dengan rekan kerja, dan lain sebagainya. Namun, jika telepon berdering sementara Anda berada di dekatnya, maka umumnya orang akan mendahulukannya dan menunda apa yang sedang dikerjakan. Namun ingat, seringkali masalah genting yang tampak di depan kita sebenarnya tidak penting. Sebaliknya, masalah yang penting ada hubungannya dengan hasil. Jika sesuatu adalah penting, maka sesuatu itu menunjang misi Anda, nilai Anda, sasaran prioritas tertinggi Anda. Kita bereaksi terhadap masalah genting, akan tetapi masalah penting yang tidak genting memerlukan lebih banyak inisiatif dan lebih banyak proaktivitas. Kita harus bertindak menangkap peluang untuk membuat segalanya terjadi. Jika kita tidak melatih kebiasaan kedua, jika kita tidak mempunyai gagasan yang jelas tentang apa yang penting, tentang hasil yang kita inginkan dalam hidup, kita dengan mudah dialihkan untuk berespon terhadap hal-hal yang genting. Lihat sejenak keempat kuadran pada matriks manajemen waktu ini. Kuadran 1 genting sekaligus penting. Kuadran ini berhubungan dengan hasil yang signifikan yang memerlukan perhatian langsung. Kita dapat menyebutnya sebagai krisis atau masalah. Selama Anda berfokus pada kuadran 1 dan kesulitan keluar dari kuadran ini, maka hasil yang akan diterima adalah stres, keletihan, mengalami krisis, dan selalu memadamkan krisis. Satu-satunya hal yang dapat dikerjakan adalah mengalihkan diri ke kuadran 4 tidak genting dan tidak mendesak untuk mendapatkan kelegaan, seperti menghabiskan waktu di depan televisi, tidur sepanjang hari, melakukan aktivitas-aktivitas sederhana untuk meredakan ketegangan. Perhatian mereka ke kuadran 2 dan 3 sangat kecil. Begitulah cara orang yang mengatur hidupnya berdasarkan krisis. Ada sebagian orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kuadran 3, genting namun tidak penting. Sambil berpikir bahwa mereka berada pada kuadran 1,
Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk bereaksi terhadap hal yang penting dan mengasumsikan hal-hal ini memang benar-benar penting. Namun kenyataannya adalah kegentingan masalah ini seringkali didasarkan pada prioritas dan harapan orang lain, bukan diri sendiri. Seperti membalas komentar haters di media sosial, melakukan aktivitas populer untuk mendapatkan perhatian orang lain, dan lain sebagainya. Apa hasilnya? Fokus jangka pendek, berupaya mengelola krisis, menganggap tujuan dan rencana adalah hal yang tidak berharga, merasa menjadi korban, lepas kendali, dan memiliki hubungan yang dangkal dan mudah putus. Orang-orang yang menghabiskan waktu hampir sepenuhnya pada kuadran 3 dan 4 pada dasarnya menjalani kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang efektif berada di luar kuadran 3 dan 4. Mengapa demikian? Karena genting atau tidak, hal-hal tersebut memanglah tidak penting. Kuadran 2 adalah inti dari manajemen pribadi yang efektif. Kuadran 2 adalah orang-orang yang proaktif atau melakukan kebiasaan efektif pertama. Kuadran 2 berhubungan dengan hal-hal yang tidak genting atau tidak mendesak, tetapi penting. Semua hal yang kita tahu perlu kita kerjakan namun jarang mendapatkan perhatian karena tidak genting, kita kerjakan. Seperti menjalin hubungan baik dengan orang lain, menulis pernyataan misi pribadi, perencanaan pendidikan dan karir jangka panjang, terus-menerus melatih bakat dan potensi, melakukan pemeliharaan, pencegahan, dan lain sebagainya. Jika Anda mengerjakannya secara teratur, maka Anda akan merasakan perbedaan positif yang luar biasa. Karena kehidupan pada dasarnya seperti lari maraton, membutuhkan persiapan yang cukup, ketahanan fisik dan mental yang kuat, pandai mengatur kecepatan dan menggunakan kekuatan, fleksibel terhadap beragam bentuk resistensi sehingga dapat mencapai garis finish dengan selamat. Bagaimana melatih dan mengembangkan kuadran 2? Tunggu kelanjutannya.